Halo rekan-rekan pendidik. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat link atau aplikasi CBT. Hari ini kita kembali berbagi praktik baik masih seputar aplikasi CBT atau link CBT untuk keperluan ujian berbasis komputer. Nah, jadi ada pertanyaan yang masuk di chat pribadi saya mengatakan, Pak Guru, bagaimana kalau misalnya link yang kita buat ini atau aplikasi yang kita buat ini kan berbasis website, sehingga ketika membukanya atau ingin mengaksesnya maka kita perlu aplikasi perambah misalnya seperti Google Chrome. Nah, ketika kita buka di Google Chrome misalnya seperti ini, itu kan murid kita pada saat mengerjakan itu masih bisa membuka tab-tab lain seperti ini, sehingga ketika kurang pengawasan bisa saja ini berpotensi murid kita bisa melakukan kecurangan di sini. Misalnya di tab 1 dia membuka atau mengerjakan link tesnya, sementara di tab lain dia misalnya bisa membuka Gemini seperti ini atau ChatGPT untuk membantu mengerjakan soal tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya kita bisa mengakali dengan menggunakan atau dengan menanamkan link tes ini di dalam exam browser. Namun biasanya menanamkan link tes tersebut di dalam exam browser itu ada proses berlangganan, sehingga atau prosesnya tidak gratis. Sehingga di sini saya akan memberikan contoh tutorial paling sederhana untuk mengakali hal tersebut. Nah, di sini kita masih tetap menggunakan exam browser. Jadi kita menggunakan exam browser. Namun sebelumnya saya juga ingin menjawab satu pertanyaan. Jadi sekaligus saya menjawab dua pertanyaannya. Ada pertanyaan yang masuk juga mengatakan, Pak Guru, apakah link atau aplikasi yang kita buat tersebut bisa digunakan atau kompatibel dengan device berbasis Chrome OS. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa saat ini saya sedang menggunakan Chromebook ya. Jadi saya menggunakan Chromebook. Nah, ini Google Chrome OS. Jadi hal tersebut atau hal ini bisa sekaligus bisa menjawab ya pertanyaannya bahwa sangat bisa. Jadi link atau aplikasi yang kita buat atau link CBT yang kita buat itu sangat bisa ya dibuka di Chrome OS atau dibuka di Chromebook, sehingga rekan-rekan guru yang punya atau rekan-rekan pendidik yang punya Chromebook yang sedang nganggur boleh digunakan, dimanfaatkan selama ada koneksi internet yang baik. Maka Chromebook bisa kita maksimalkan untuk pembelajaran maupun untuk keperluan tes seperti ini. Oke, kita kembali ya. Jadi sudah terjawab ya. Jadi cara mengakalinya cukup gampang. Di sini kita bisa membuka Play Store di Chrome OS masing-masing atau di Chromebook masing-masing. Nah, kita install aplikasi yang namanya Exam Browser Client seperti ini. Jadi Exam Browser Client. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, saya tinggal membuka saja. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi cara paling sederhana dan paling gampangnya adalah nanti pengawas mengarahkan setiap peserta didik atau murid untuk hanya membuka link tes atau link ujian tersebut pada exam browser seperti ini. Jadi exam browser sudah diinstal di masing-masing device yang akan digunakan untuk ujian. Lalu murid diarahkan untuk hanya membuka atau menginputkan link ujiannya hanya pada exam browser ini. Nah, jadi sebelumnya kita berpindah device dulu ya untuk merekam, karena ketika kita menggunakan exam browser ini, ketika saya masuk nanti maka dengan sendirinya dia akan memblokir proses rekaman layar pada Chromebook saya, sehingga kita beralih ke rekaman menggunakan ponsel saya. Oke, sekarang coba kita masuk. Tinggal kita masuk di sini. Jadi Bapak Ibu guru pengawas atau rekan-rekan pendidik yang nantinya bertugas sebagai pengawas hanya tinggal cukup memperhatikan bahwa dan memastikan bahwa murid atau peserta didik itu benar-benar hanya membuka link tes tersebut pada exam browser. Jadi langsung dimasukkan di sini yang bagian menu input URL, atau misalnya ketika link tersebut dikemas dalam bentuk QR code bisa langsung men-scan dengan QR code ini. Oke, kita masukkan di sini. Nah, jadi linknya sudah ada ya di dalam. Oke, linknya sudah ada. Coba kita tinggal masuk. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi tidak ada menu-menu atau bagian-bagian di mana murid kita bisa membuka tab-tab lain atau halaman-halaman lain. Jadi di sini hanya ada menu dari link tes tersebut, kemudian ada menu keluar di bawah dan menu yang menunjukkan jam dan indikator baterai. Nah, jadi hanya itu. Jadi tidak potensi untuk murid-murid kita membuka tab-tab lain atau menyontek di dalam device tersebut bisa diminimalisir. Sekarang, apakah hal tersebut juga kita bisa terapkan pada smartphone atau device berbasis mobile misalnya? Jadi mungkin saja pada saat tes ada sebagian murid yang selain menggunakan Chromebook, sebagian juga ada yang menggunakan ponsel atau HP sendiri. Nah, di sini saya memberikan contoh.
Misalnya di sini ada HP saya. Oke, saya taruh di sebelahnya. Nah, kita tinggal buka saja exam browser. Nah, jadi sama ya exam browser yang tadi kita buka. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, kita tinggal membuka saja. Oke, kita tinggal masuk di menu input URL seperti ini, atau bisa langsung scan QR code jika misalnya link tes atau link ujian yang kita buat ini kita kemas dalam bentuk QR code. Nah, di sini karena saya belum membuat QR code-nya, saya contohkan untuk input link saja. Nah, jadi linknya sama ya, link yang tadi sama. Kita tinggal masukkan. Nah, jadi tampilannya sama ya di dalam. Nah, tidak ada menu-menu lain untuk membuka tab-tab lain atau membuka laman-laman lain. Jadi di sini hanya benar-benar fokus pada link tes ujian yang kita berikan. Menu-menunya sama, hanya ada menu keluar, kemudian ada menu jam dan indikator baterai. Nah, saya berikan contoh misalnya ketika kita ingin men-screenshot kan biasanya kan kita menggunakan gestur 3 jari seperti ini. Nah, di sini bahkan gestur 3 jari tidak bisa berfungsi. Tidak ada proses men-screenshot di sini. Jadi kita hanya bisa men-zoom in dan zoom out seperti ini. Oke, sekarang coba kita tes apakah bisa berfungsi di dalam exam bro ini, atau link yang kita buat ini bisa berfungsi dengan baik di dalam exam browser ini. Coba kita buat nama X1 kelas 7 mata pelajaran IPA, kita mulai ujiannya. Oke, jadi bisa ya, bisa berfungsi, navigasinya bisa berfungsi seperti ini. Sekarang kita coba pada Chromebook kita tadi ya. Misalnya saya berikan nama X2, kemudian kelas 7 mata pelajaran IPA, kita mulai ujian. Nah, bisa ya, jadi bisa terbuka seperti ini. Oke. Baik rekan-rekan pendidik semuanya, kurang lebih seperti itulah cara sederhana untuk mengakali, atau cara paling mudah dan murah untuk mengakali dan mengantisipasi potensi-potensi kecurangan di dalam ujian berbasis online seperti ini. Di sini sekali lagi saya ingin mengajak rekan-rekan pendidik supaya mari kita manfaatkan setiap potensi yang ada di sekolah kita. Chromebook yang ada seperti ini boleh digunakan, dimaksimalkan dengan baik selama ada koneksi internet yang baik, atau bisa juga menggunakan jika sebagian murid sudah memiliki HP. Nah, itu bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk keperluan baik pembelajaran maupun tes evaluasi semacam ini. Terima kasih rekan-rekan pendidik semuanya. Sampai jumpa di praktik baik selanjutnya.